Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebijakan. Selamat siang. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026, bidang studi ekonomi yang bernama Marwa, NIM 25924309. Unit kerja SMP Negeri 11 Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Saya siap melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Guru Tertentu pada sekolah SMP Negeri 11 kelas 7. Kiranya diperkenankan oleh Bapak Ibu dosen dan guru Pamong sebagai penilai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, satu orang pimpin doa. Dengan mulai proses belajar kita terbang kebiasaan kita bergerak baik. Doa sekali. Ibu absen dulu. Jadi disebut namanya angkat tangan. Aurel, Apelita, Ariel, Aldo, Christine Yamojo, Destri Olivia, Novina Kamalika, Novin Kodi. Terus kita masuk ke pelajaran. Satu orang isi palu untuk sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku akan tumpah. Yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Coba kalian bayangkan, setiap hari kita makan, membeli jajanan, membantu orang tua, bahkan menonton TV. Semua itu ternyata bagian dari kegiatan ekonomi. Tanpa kita sadari, kalian sudah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi sejak bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kegiatan itu terjadi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan memahami ini, kalian bisa lebih bijak dalam menggunakan uang, menghargai usaha orang, dan bahkan bisa menjadi pengusaha sukses di masa depan. Jadi, yuk kita belajar dengan semangat, aktif bertanya, dan berani berpendapat. Karena belajar ekonomi bukan hanya untuk nilai, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Yang pertama, menjaga kebersihan serta kerapian kelas. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tepat waktu. Ketiga, mengikuti pembelajaran dengan
tertib dan penuh tanggung jawab. Esprit, sebelum kita lanjut ke materi, kalian berdiri dulu, kita esprit. Ibu akan bertanya, minggu lalu kita belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial. Siapa yang masih ingat? Perasaan manusia tidak bisa hidup sendiri dan menentukan orang lain. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Apakah kalian sudah siap? Siap. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memainkan aktivitas ekonomi. Ibu akan bertanya lagi, apa saja kegiatan ekonomi yang sering kalian lihat di sekitar rumah kalian? Silakan. Kalau di sekitar rumah saya ada beberapa kegiatan ekonomi yang sering saya lihat. Yang pertama, kegiatan produksi, misalnya ada tetangga yang membuat kue untuk dijual. Yang kedua, kegiatan konsumsi seperti dengan saya membuat beli. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, sebenarnya keluarga saya membeli makanan di warung atau membeli kebutuhan sehari-hari. Silakan duduk, makasih. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan jual beli di pasar? Silakan, Bos. Yang kedua, orang yang menjual barang atau jasa di pasar terus berbeda saya. 2. Pembeli, orang yang membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, ibu rumah tangga menurut saya. Distributor, orang atau pihak yang menyalurkan barang di produsen, penjual termasuk sayur dan petani ke dalam pasar. 4. Produsen. Ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari memahami kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kegiatan ekonomi? Aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kebutuhan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi. Jenis kegiatan produksi terbagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan jasa. Yang pertama itu produksi barang, merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk benda. Produksi barang ada 2, yaitu modal dan barang jasa. Yang kedua, produksi jasa merupakan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah
menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar hasil produksi lebih berguna. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Keempat, agar keberlangsungan produksi terjamin. Tujuan konsumen ada 6. Yang pertama, mengurangi manfaat suatu barang. Kedua, menghabiskan manfaat satu barang. Ketiga, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier. Yang keempat, memenuhi kebutuhan jasmani. Kelima, memenuhi kebutuhan rohani. Dan keenam, estetika dalam keindahan. Adapun jenis-jenis kebutuhan manusia ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan hidup manusia yang pemiliknya tidak dapat ditangguhkan apabila ditangguhkan akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau tambahan, pelengkap atau kultural. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang baru akan terpenuhi bila mana kebutuhan primer telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder timbul akibat peradaban manusia. Bertanya, siapa yang masih ingat apa itu produksi? Dan coba sebutkan contohnya. Silakan. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani menanam padi dan pabrik membuat barang. Oke. Yang kedua, kalau distribusi itu apa? Dan berikan contohnya. Silakan. Distribusi adalah kegiatan yang mengalurkan barang ke konsumen. Contohnya, pedagang menjual barang di pasar. Silakan. Kalian simak video ini sampai sebentar Anda tugas kelompok.
untuk terakhir. Oke, ada yang mau duluan presentasi? Oke, kalau satu, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk itu, sebelum kami menyampaikan, perkenalkan nama saya Felita Punia. Perkenalkan nama saya Desra Wasiata Mulai. Perkenalkan nama saya Ega Pengenalan. Perkenalkan nama saya Tirpaunya Utara Kepada. Baik, sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa kegiatan produksi sangat penting dalam ekonomi? Karena menghasilkan barang yang dibutuhkan manusia. Apa tujuan utama kegiatan produksi? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari gambar pilih satu kegiatan produksi dan menjelaskan. Contohnya, petani menanam, merawat, dan memanen. Ada yang bertanya? Manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan karena tidak ada barang yang tersedia. Ada lagi yang bertanya? Siapa saja yang melakukan kegiatan produksi Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Produksi contohnya petani, nelayan, pengusaha, dan penjahit. Baiklah, sekian dan terima kasih. Kita lanjut kelompok 2. Silakan.
kasih kepada kami dari kedua akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Mereka. Perkenalkan, nama saya Kristina Mujo. Perkenalkan, nama saya Yubelina Terhungi. Perkenalkan, nama saya Yubelina. Yang manakah gambar konsumsi tuliskan. Gambar konsumsi yang pertama, makan bersama keluarga. Yang kedua, anak minum susu. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, makan nasi. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Sebutkan 3 contoh kegiatan konsumsi dari gambar. Makan bersama keluarga, anak minum susu, dan minum minuman. Siapa yang disebut konsumsi? Orang yang menggunakan barang atau jasa. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut kelompok 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Aurelia Sutilahika. Perkenalkan, nama saya Rusmina Drianto Molet. Perkenalkan, nama saya Ada Kamila Mudi. Sekarang saya akan membacakan soal yang pertama. Contoh kegiatan distribusi dari gambar yang pertama, pasar. Yang kedua, toko sepatu. Yang ketiga, toko susu. Yang keempat, apa peran pedagang dalam kegiatan ekonomi? Jawabannya, menyalurkan barang ke konsumen. Yang kelima, mengapa distribusi penting? Jawabannya, agar barang sampai ke konsumen. Yang keenam, apa yang terjadi jika tidak ada distribusi? Jawabannya, barang tidak sampai ke pembeli. Jika ada pertanyaan, silakan. Siapa saja yang berperan dalam kegiatan distribusi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, distributor, pedagang, kurir, dan agen. Selanjutnya, ada pertanyaan? Sekian dan terima kasih. Oke, kita lanjut. Semua sudah paham? Sudah. Akan kasih soal evaluasi. Dikerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Silakan. Ya, perasaan saya tentang pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik. Oke. Terima kasih. Yang kedua, kita sudah membahas materi kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa
ekonomi. Silakan Dewi. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, tempat konsumsi. Berdasarkan materi kegiatan ekonomi yang umum, diajarkan 3 kegiatan utama tersebut adalah produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa, distribusi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa dari produksi oleh konsumen, distribusi, kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Oke. Yang terakhir, apakah kamu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi setelah pembelajaran ini? Apa yang bisa? Silakan. Ya, saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi. Penjelasannya, saya sama seperti pertanyaan nomor 1. Jawabannya ini juga bersifat subjektif, namun jawaban positif menunjukkan antusiasme terhadap materi pembelajaran dan keinginan untuk mendalami topik tersebut lebih jauh. Oke, kita lanjut. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dengan membentuk suatu sistem ekonomi yang utuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang kegiatan ekonomi sangat penting agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara bijak dan bertanggung jawab. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, satu orang pimpin doa. Setiap aktivitas manusia baik produksi, distribusi, maupun konsumsi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, betul dan bertimbangkan kebutuhan serta dampak bagi orang lain. Dengan memahami kegiatan ekonomi, kita diharapkan menjadi individu أشهد أن لا